Saudara, terima kasih. Masih di Breaking News Kompas TV terkait dengan informasi banjir yang mengepung wilayah Jabodetabek. Saat ini Anda bisa melihat di layar Anda, di sebelah kiri visual kami yang berasal dari wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Sebelah kanan atas berasal dari wilayah Tangerang Selatan, Banten, dan juga di bawahnya persis berasal dari Kebonpala, Jakarta. Dan hingga saat ini saudara, dari visual yang Anda bisa saksikan bahwa banjir masih terus menggenangi ketiga wilayah tersebut. Diprediksi tadi ketinggian debit air 2 hingga 3 meter masih terus menggenangi 3 wilayah tersebut dan juga menghentikan aktivitas warga yang berada di sekitar ketiga wilayah itu. Dan Anda pun bisa melihat bagaimana tidak hanya aktivitas masyarakat tapi juga aparat terkait pun juga terus melakukan aktivitas dengan mengevakuasi warga yang berada di 3 wilayah yang mungkin saat ini terjebak banjir. Dan saat ini saudara, untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda yang berada di wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Putu, di belakang Anda kita lihat ada pihak BPBD atau aparat terkait yang ini sedang bersiap-siap dengan perahu karetnya. Apakah ini adalah evakuasi warga yang saat ini sedang dijalankan atau mungkin saja mengantarkan logistik untuk warga yang tidak bisa keluar dari rumahnya? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Betul yang terjadi situasinya di belakang saya. Ini adalah proses evakuasi yang tengah dilakukan di kawasan Kompleks Pondok Gede Permai. Karena dari pagi tadi sampai dengan saat ini jumlah perahu yang ada ini hanya 2. Ini juga menjadi kendala karena proses evakuasi di area kompleks itu sebetulnya ada 3 RW yang terdampak, yaitu RW 8, 9 dan juga 10, di mana yang paling parah ini adalah RT 1 dan juga RT 2. Tapi karena arus air banjir ini juga cukup deras sehingga perahu yang biasa atau perahu karet biasa ini tidak bisa digunakan untuk mengevakuasi warga dan hanya bisa dievakuasi dengan menggunakan 2 perahu karet motor. Masalahnya 2 perahu karet motor ini pun bentuknya tidak terlalu besar sehingga yang bisa kemudian dievakuasi ini juga jumlahnya jadi semakin sedikit. Juru kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda, Mario dan juga saudara, bagaimana situasi terkini yang terjadi di kawasan Pondok Gede Permai. Anda bisa menyaksikan di titik saya melaporkan saat ini saja, ini merupakan titik terendah di mana ketinggian air ini mencapai 80 sampai dengan 90 cm. Sementara di area dalam, khususnya di titik terdalam di RT 1 dan juga RT 2 ini mencapai lebih dari 4 meter ketinggian airnya. Tadi juga saya mendengar banyak warga yang mengeluhkan bagaimana ada keluarga-keluarga yang lansia, kemudian ada balita juga yang memerlukan evakuasi dalam waktu cepat, tapi terkendala karena tidak banyak perahu motor yang bisa digunakan. Bukan hanya dari BPBD saja, ini juga baru saja tiba, saudara, perahu perbantuan dari TNI yang akan digunakan untuk proses evakuasi juga. Salah satu yang juga tadi saya pantau begitu kendalanya, selain proses evakuasi ini membutuhkan perahu untuk digunakan mengangkut para korban banjir, ini juga dibutuhkan tenaga kesehatan karena tadi juga dilaporkan bahwa air yang sudah naik ke lingkungan warga yang kurang lebih dari malam tadi begitu, ini mengakibatkan lansia ataupun juga balita memerlukan pendekatan medis juga, dicek bagaimana kondisinya, dan ini juga berpacu dengan waktu, Mario dan juga saudara. Anda bisa menyaksikan, Mario, bagaimana visual yang Anda lihat saat ini adalah satu perahu tambahan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang yang dibutuhkan karena arusnya juga cukup deras, kemudian area-area yang terkena banjir begitu ini cukup sulit untuk diterjang sehingga diperlukan perahu motor.
Satu hal juga yang menjadi sorotan, satu hal yang juga menjadi sorotan adalah berkaitan dengan warga yang memang ada beberapa yang merupakan korban juga dan melaporkan bagaimana kondisi keluarganya ini belum bisa dievakuasi begitu, tapi juga ada warga yang hanya datang ke lokasi ini sehingga proses evakuasi ini berjalan sedikit lebih lambat begitu. Anda saat ini menyaksikan satu kendaraan untuk kemudian digunakan, tapi seperti visual yang Anda saksikan Mario, sayang sekali ada beberapa warga yang justru berkumpul begitu menghalangi proses evakuasi. Ini merupakan kendaraan atau perahu karet dari TNI Angkatan Laut yang di dalamnya kita lihat juga membawa bantuan medis begitu untuk mengevakuasi. Setidaknya di perahu tersebut ada 5 anggota TNI yang juga sudah dikerahkan untuk bisa membantu para korban yang masih terjebak. Sehingga total sudah ada 2 perahu yang saat ini beroperasi, sementara 1 perahu lagi dari BPBD ini baru saja kembali membawa sejumlah warga yang tadi sempat terjebak banjir. Anda bisa melihat juga saudara di visual Anda di sebelah kanan layar bagaimana kedalaman air ini cukup tinggi sehingga kendaraan roda 4 seperti mobil, kemudian juga motor ini tenggelam dan nampak tidak bisa dievakuasi. Dari informasi yang saya peroleh tadi, Mario, dari informasi yang saya peroleh terbaru, saudara, ini merupakan TNI Angkatan Udara yang ikut membantu bagaimana jalannya proses evakuasi. Saudara, tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah pihak begitu ya, khususnya warga yang terdampak, menyampaikan bahwa memang sejak malam tadi curah hujan yang cukup tinggi ini mengguyur kawasan Bekasi, khususnya di perumahan Pondok Gede Permai. Sudah mulai ada air yang naik begitu, tapi jumlahnya tidak terlalu tinggi debitnya. Namun karena curah yang cukup padat sampai dengan dini hari, maka air dengan cepat langsung menerobos masuk bahkan ke rumah-rumah yang berlantai 2, sehingga yang saat ini tengah coba dievakuasi adalah warga-warga yang terjebak masih bertahan di area rumahnya masing-masing, khususnya yang berada di lantai 2. Tadi saya lihat dari daftarnya memang ada balita, kemudian ada lansia juga, ada anak-anak dan juga ada orang dewasa yang masih terjebak di dalam. Selain kekurangan perahu untuk proses evakuasi, Mario dan juga saudara, kendala lain yang dihadapi ini juga berkaitan dengan posko, karena tadi dari akses masuk sampai dengan ke titik saya melaporkan saat ini belum ada posko resmi yang dibangun, sehingga bagi masyarakat yang sudah berhasil mengevakuasi diri untuk keluar begitu ya dari area kompleks ini harus berjalan cukup jauh untuk mencari makanan ataupun juga obat-obatan bagi yang dibutuhkan oleh para korban yang berhasil dievakuasi. Tadi saya juga mau memperbaharui informasi, Mario dan juga saudara, bahwa visual yang Anda saksikan saat ini merupakan satu kendaraan atau satu perahu karet dari markas Batalion Kopasgat yang berada di sekitar Pondok Gede. Ya, ini merupakan Kopasgat dari TNI Angkatan Udara. Ini merupakan satu batalion dari Kopasgat yang ada di dekat Pondok Gede. Dan ini merupakan satuan dari TNI Angkatan Udara, Mario. Kembali saya perbaharui lagi informasinya, Mario, bahwa sampai dengan saat ini titik yang terparah ini ataupun area yang paling banyak begitu ya mengalami banjir ini ada di 3 titik, yakni RW 8, 9 dan juga 10. Kemudian juga ada 2 RT yang terdampak paling parah, yakni RT 1 dan juga RT 2.
Sampai dengan saat ini cuaca memang masih mendung, Mario dan juga saudara, tapi tidak turun hujan. Harapannya dengan tidak adanya curah hujan yang lagi cukup besar begitu, tidak ada lagi kiriman air yang juga cukup besar sehingga Kali Bekasi ini bisa surut dan tinggi air di kawasan perumahan Pondok Gede Permai ini juga bisa kembali surut. Sampai dengan saat ini Mario dan juga saudara, Anda juga bisa melihat bahwa curah air ini cukup deras begitu, sehingga nampak Anda juga bisa saksikan ketika perahu ini tidak didorong dengan mesin motor, maka untuk bisa mencapai ke titik terparah pun ini membutuhkan waktu. Anda bisa melihat juga saudara di sebelah kanan ini sedang dicoba begitu ya, dinyalakan kembali kendaraannya jauh lurus ke depan. Saudara, Anda bisa juga melihat bagaimana rumah-rumah ini sudah terendam banjir. Sampai dengan siang pagi hari ini memasuki pukul 9 begitu ya, Mario dan juga saudara, proses evakuasi ini masih coba terus dilakukan. Tadi juga sempat dilakukan koordinasi untuk menambah jumlah perahu karet, khususnya perahu motor, agar bisa digunakan untuk proses evakuasi. Dan saudara, saya akan mencoba begitu untuk berbincang dengan salah satu warga yang sejak tadi ini juga berada di lokasi dan menunggu proses evakuasi ini berjalan. Ibu, keluarganya di dalam? Masih nunggu evakuasi, Bu? Bapak, keluarganya di dalam, boleh sebentar Pak? Mau tanya situasi, sedikit minta waktunya untuk Kompas TV. Bapak dengan siapa? Dengan Bapak Yopi dari... Bapak Yopi, ini kalau boleh diceritakan kepada Kompas TV, sebetulnya banjir ini apakah memang mulai dari tadi malam atau airnya dengan cepat begitu saja mulai tinggi Pak? Dari jam 12 sudah mulai masuk, mulai tinggi, air tuh mulai luber kira-kira jam 2-an lah, jam 2 pagi tadi mulai masuk. Air limpas, ini air limpas, bukan karena hujan, tapi memang hujan membantu. Ini pertama kali terjadi kayak gini Pak, atau sebelumnya juga pernah ada banjir sebesar ini Pak? Terakhir tuh 2020, tapi ini lebih besar lagi nih. 2 kali lipatnya kayak ini. Dulu di sini PNBP dulu cuma sedengkul. Sekarang dia pinggang tadi ini nih. Aja nomor 16 Bang di sini Bang. Nah, tapi ada keluarga yang masih terjebak di dalam Pak? Semuanya. Boleh diinformasikan Pak, kira-kira apakah ada orang tua atau balita juga yang di dalam? Orang tua, mertua, anak, istri, anak semuanya di dalam semua. Ini sudah nunggu dari jam berapa Pak tadi prosesnya? Dari habis subuh ini. Karena ini air baru mulai perahu bisa masuk ya, kalau arus udah agak rendah kan perahu baru bisa masuk. Ini baru bergerak dari 5:30, kalau nggak salah 5:30 baru bergerak nih perahu-perahu ini. Oke, baik, terima kasih Pak Yopi. Semoga keluarga yang ada di dalam bisa segera dievakuasi dan banjir juga segera surut. Tadi Mario, kita sudah berbincang, sedikitnya ada informasi baru bahwa memang masih terdapat sejumlah warga begitu yang terjebak di dalam, bukan hanya balita saja ataupun juga dewasa begitu, tapi juga ada lansia yang tentu saja ini memerlukan proses evakuasi khusus di mana tenaga kesehatan ini juga diperlukan. Arus air yang juga cukup deras ini tentu saja dibutuhkan supaya maksud kami arus air yang cukup deras ini mengakibatkan perahu
perahu motor ini dibutuhkan, karena jika tidak maka perahu ini tidak bisa masuk untuk mengevakuasi. Jumlahnya ini juga masih sangat minim, di mana hanya ada 2 perahu BPBD, kemudian 1 dari Kopasgat TNI Angkatan Udara yang baru saja tiba begitu, sehingga jika memang pemerintah sekitar begitu ya melihat situasi dan kondisi ini, maka diharapkan juga bisa menambah jumlah perahu karet motor untuk mencoba mengevakuasi para warga yang masih terjebak di dalam perumahan Pondok Gede Permai. Mario. Ya, ini Putri Trisnanda dan juga juru kamera Yogi Sarevi dari tadi terus melaporkan dan memberikan pantauan terkini melalui laporan dan juga visual yang ditampilkan kepada kita. Seperti penjelasan Anda, Putu, bahwa kendala demi kendala terus dicarikan solusinya, baik dari pihak BPBD maupun tadi juga dibantu oleh Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI AU. Namun sampai saat ini masih terus dicarikan solusi. Salah satunya adalah menyediakan perahu yang memiliki mesin untuk nantinya bisa menembus air yang tadi Anda sampaikan. Dan Putu, sebenarnya masih akan ada pertanyaan yang akan disampaikan, tetapi kita saksikan usai jeda berikut. Terima kasih saudara, masih di Breaking News Kompas TV dan kini kita masih terhubung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan Yogi Sarevi di Komplek Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Putu, saya akan lanjutkan lagi dari apa yang sudah Anda sampaikan dan pantauan Anda di lapangan tadi. Pertanyaannya, dengan alat atau perahu yang begitu minim, terbatas di lapangan, bagaimana nantinya evakuasi dilakukan khususnya kepada mereka, warga lansia dan juga balita. Dan apakah mungkin ada treatment khusus dan juga di manakah nantinya mereka akan mengungsi atau ditempatkan. Mengingat tadi ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa ya ini akses memutus jalan. Kondisi logistik yang sulit untuk didistribusikan. Bagaimana? Pada akhirnya pemerintah atau pihak terkait memikirkan atau adakah treatment khusus untuk warga lansia dan juga balita yang dievakuasi? Ya Mario, memang itu yang masih menjadi pertanyaan besar begitu. Itu pun juga satu hal yang ditanyakan oleh seluruh warga yang terdampak banjir di kawasan Perum Pondok Gede Permai begitu ya. Mengapa? Karena sampai dengan saat ini saja misalnya gedung yang paling aman begitu untuk saat ini adalah gedung BNPB. Dan saya sih belum melihat ada posko yang dibangun secara resmi begitu, apakah ada dapur umum ataupun juga kemudian tempat untuk beristirahat. Ini belum ada yang kemudian dibangun. Tapi satu hal yang kemudian disayangkan sebetulnya ini karena arusnya juga cukup deras, tapi banyak warga yang bukan berasal dari kawasan Perum Pondok Gede Permai, ini justru berada di area depan begitu, sehingga ini juga mengganggu proses evakuasi. Bagaimana saya melihat ada beberapa warga yang kemudian justru mengabadikan momen ini seperti tempat wisata, padahal seharusnya ini clear area supaya masyarakat ataupun juga petugas yang sedang bertugas ini bisa kemudian melakukan proses evakuasi dengan cepat dan juga tepat. Tadi misalnya saja saya baru mendapatkan informasi bahwa total perahu motor yang ini beroperasi untuk mengevakuasi ada dari BPBD, kemudian juga ada beberapa tadi kita lihat bersama-sama Mario dan juga saudara, ini ada dari Markas Batalion Kopasgat di dekat Pondok Gede, dari TNI Angkatan Udara, kemudian juga ada dari Dit Polairut dari Bahar Kampori yang juga menyumbang 2 perahu motor begitu yang Anda saksikan visualnya saat ini sedang diambil begitu oleh jurnalis Kompas TV Yogi. Ada 1 kendaraan atau perahu karet yang sedang masuk ke area dalam. Tadi memang
sempat terjadi perdebatan begitu Mario dan juga saudara, karena daerah yang terdampak ini cukup luas, di mana ada 3 RW, yakni RW 8, 9 dan juga RW 10, di mana titik paling parahnya ini ada di RT 1 dan juga RT 2. Dari pagi hari tadi, dari subuh bahkan sampai dengan saat ini, masih banyak warga yang belum berhasil dievakuasi. Saya tadi tiba sekitar pukul 6 pagi, sampai dengan saat ini tercatat perahu-perahu motor pun baru bisa masuk ke area dalam karena debit air ini sudah mulai turun, kemudian juga arus dari air ini tidak terlalu deras. Sehingga perahu-perahu karet ini bisa masuk ke area-area dalam untuk mengevakuasi. Perdebatan yang tadi terjadi tentu saja karena masih ada warga yang balita, kemudian juga lansia yang sudah menunggu dari subuh tadi atau dari dini hari untuk dievakuasi. Tapi sampai dengan saat ini memasuki pukul 9 ini belum juga berhasil dievakuasi. Anda bisa melihat bagaimana ketinggian air di tempat terendah, yakni tempat saya melaporkan saat ini mencapai 90 sampai dengan 80 cm. Sementara di area dalam, di titik terparah tadi di RW 8, 9 dan juga 10, ini ketinggian air bahkan mencapai lantai 2 atau kurang lebih 3 sampai dengan 4 meter. Kendaraan roda 4 ini juga nampak terendam air begitu, tapi satu hal yang berbeda, visual yang Anda lihat saat ini Mario, di sebelah kanan ada kendaraan roda 4 berwarna putih. Semula itu tidak terlihat sama sekali, tapi saat ini sudah mulai terlihat. Artinya debit air yang merendam kawasan Perum Pondok Gede Permai ini sudah mulai surut. Harapannya tentu saja satu, tidak terjadi lagi hujan deras, baik itu di kawasan Bekasi ataupun di sepanjang aliran Kali Bekasi, supaya banjir ini bisa segera surut dan tidak kembali tinggi lagi debit airnya. Kita juga melihat, Mario, dari kejauhan ini ada perahu dari Kopasgat yang nampak kembali ke titik kantor logistik dan peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jalan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Memang pilihannya ada dua, yakni menggunakan perahu yang di kayu, kemudian juga perahu dengan motor. Tapi kalau menggunakan perahu yang di kayu begitu atau di dayung, tentu saja ini lebih lama waktu yang dibutuhkan. Anda bisa melihat nampaknya perahu motor dari Kopasgat TNI Angkatan Udara ini berhasil mengevakuasi sejumlah warga. Nampak ada balita, kemudian juga ada orang dewasa yang diangkut di sana. Kendala yang juga dihadapi adalah tenaga kesehatan, Mario dan juga saudara, karena tadi disampaikan ada lansia yang masih terjebak di dalam dan membutuhkan proses evakuasi yang tentu saja berbeda. Bukan hanya diangkut dengan menggunakan alat khusus ataupun juga mendapatkan pengecekan karena sudah terendam banjir dari dini hari tadi, sehingga para lansia ini ataupun juga balita tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dan tenaga kesehatan ini juga dibutuhkan. Ini adalah visual terbaru dari proses evakuasi yang tengah dilakukan. Ibu dari RW berapa, Bu? RW 10. Tadi nampaknya proses evakuasi ini atau perahu dari Kopasgat TNI Angkatan Udara ini berhasil mengevakuasi sejumlah warga dari RW 10, salah satu RW yang terdampak juga cukup parah. Kami akan mengajak Anda untuk sedikit mendekat ke titik yang lebih dekat dengan para warga yang berhasil dievakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, tentu saja warga ini akan didata terlebih dahulu, asalnya dari daerah mana, dari titik mana, apakah di sekitarnya masih ada juga
warga yang terjebak untuk kemudian membantu petugas dalam memetakan titik mana saja yang nantinya akan dievakuasi. Karena adanya keterbatasan jumlah perahu, setelah selesai melakukan proses evakuasi, tentu saja ini juga harus langsung berangkat lagi ke titik selanjutnya untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir. Biasanya kalau saya lihat proses evakuasi yang tengah berjalan begitu ya, para petugas baik itu dari Kopasgat, kemudian juga ada dari Polairut, ada juga dari BNPB, ini meminta 1 atau 2 warga untuk ikut ke dalam perahu dan menunjukkan daerah atau titik-titik mana saja yang sekiranya ini masih ada warga yang terjebak di dalam komplek perumahan Pondok Gede Permai. Setelah nanti ditunjukkan begitu, harapannya proses evakuasi ini bisa berjalan jauh lebih efektif dan juga efisien dan juga lebih cepat. Warga yang diminta ikut pun diharuskan menggunakan pelampung begitu, Mario dan juga saudara, supaya tentu saja tujuannya adalah untuk mengevakuasi korban. Harapannya jangan sampai ada korban lain begitu ya. Jadi diarahkan tadi bagi seluruh warga yang ingin menunjukkan arahnya ini menggunakan pelampung. 1 perahu dari Kopasgat TNI Angkatan Udara sudah kembali masuk, Mario dan juga saudara, untuk mengecek bagaimana kondisi dari warga yang masih terjebak dan daerah mana saja yang bisa kemudian dievakuasi dan tentu saja dibawa ke tempat yang tidak tergenang air dan bisa mendapatkan perawatan medis tentu saja jika memang dibutuhkan. Di sebelah kanan saya lihat ada beberapa kursi begitu yang disediakan untuk kemudian nampaknya digunakan bagi lansia-lansia beristirahat sementara setelah berhasil dievakuasi dari area dalam. Dan Mario, proses evakuasi masih terus berjalan, harapannya tentu saja ada perahu karet yang kembali dikirimkan begitu karena masih ada 3 area yang terendam banjir, yakni ada di RW 8, RW 9 dan juga RW 10. Kemudian yang tertinggi tadi disampaikan bahwa debit air ini mencapai 3 sampai dengan 4 meter karena bangunan-bangunan lantai 2 pun ini sudah terendam banjir. Dan proses evakuasi juga terhambat karena masih adanya arus air yang cukup kencang, sementara jumlah perahu motor ini juga terbatas, lalu juga tenaga kesehatan ini dibutuhkan sekali karena banyak warga yang terjebak ini merupakan balita ataupun juga lansia. Mario. Iya, nih Putu Trisnanda, dengan keterbatasan yang ada kita harapkan evakuasi bisa berjalan lancar dan juga bagaimana pemerintah terus memikirkan tempat pengungsian yang nantinya akan menampung warga yang dievakuasi, terutama mereka warga lansia dan juga balita. Ini Putu Trisnanda dan juga Yogi Syarefi, tetap tahan karena kita akan terus mengupdate informasi dari Anda dan kita juga akan pindah memberikan informasi dari wilayah lain yang juga tergenang banjir. Tetapi sebelum itu kita saksikan usai jeda.